Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya Pak Asep Abdurrahman, pengajar bahasa Indonesia untuk tahun 2020-2021 ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah teks yang disebut dengan teks negosiasi, yang mana teks negosiasi ini adalah sebuah teks yang isinya merupakan kegiatan untuk berunding untuk mencapai sebuah kemufakatan. Ya, jadi teks negosiasi ini sebuah kegiatan yang sifatnya untuk mencapai sebuah kemufakatan. Nah, berikutnya untuk pertemuan yang sekarang ini kita akan bahas tentang teks debat, yang mana teks debat ini nanti akan saya jelaskan demikian rupa dan saya berikan contoh sederhana tentang teks debat. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja sekarang. Apa itu debat? Nah, kita bahas sekarang pengertian debat terlebih dahulu. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi mengapa terjadi debat? Karena adanya sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini bukan untuk dipermasalahkan dipermasalahkan dengan emosional, tapi kita bahas atau kita rundingkan bersama-sama sehingga mencapai sebuah kemufakatan seperti halnya negosiasi. Nah, tapi menurut G. Sugadi, debat ini adalah saling adu argumentasi antara pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan untuk mencapai sebuah kemenangan. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antara pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Nah, jadi ada kemenangan. Nah, sebenarnya debat ini bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Nah, unsur-unsur debat. Suatu kegiatan dapat disebut debat jika memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu pertama, adanya mosi. Mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Adanya mosi ini sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro adalah pihak yang mendukung mosi, sedangkan pihak kontra adalah pihak yang menentang adanya mosi. Biasanya mosi ini sesuatu yang sifatnya bertolak belakang dengan keinginan yang kontra gitu. Contoh umpamanya mosi yang dapat kita sampaikan, namanya pemerintah mempersilahkan para siswa untuk memprotes tentang kegiatan BDR. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh pihak pro, sedangkan pihak kontra itu menolak adanya mosi yang disampaikan oleh pihak pro tadi ya. Nah, jadi mosi ini sifatnya negatif bagi kontra, sedangkan positif bagi pro. Debat harus memiliki pihak pro atau afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi tersebut. Sedangkan pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan, pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif tadi ya. Nah, ada pihak netral. Pihak netral ini adalah yang tidak menaruh dukungan
dan tidak condong terhadap satu kelompok, baik pihak oposisi atau pihak kontra. Pihak netral ini tujuannya adalah untuk meluruskan, mengambil jalan tengah bagaimana agar masalah itu bisa diselesaikan dengan tanpa mengalami satu permasalahan. Dalam debat harus ada moderator. Nah, moderator ini nanti bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat, membaca tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan menyampaikan mosi yang akan dilakukan oleh moderator. Debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Jadi nanti ada juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dalam menentukan keputusan akhir. Namun jika dibutuhkan voting, maka biasanya peserta akan diperhitungkan suaranya. Unsur yang terakhir yaitu adanya penulis atau notulen. Acara yang bertugas mencatat hal-hal yang terkait dengan debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan debat. Adapun tujuan debat yaitu satu, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Nah, di dalam debat ini para peserta debat ini harus memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat. Tapi keberanian di sini artinya keberanian yang rasional, yang bisa diterima oleh akal sehat, bukan keberanian asal bicara. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Artinya ketika pihak pro menyampaikan argumennya, maka pihak oposan atau pihak yang menentang ini berhak untuk mematahkan pendapat lawan dengan argumen-argumen yang rasional pula tentunya. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Jadi jika kita sering berdebat, maka dalam artian yang positif, maka kita akan peka terhadap suatu masalah yang sedang berjalan. Nah, ada beberapa jenis debat. Yang pertama, jenis debat ini adalah yang disebut dengan debat parlemen atau debat majelis atau assembly or parliamentary debating. Maksud dan tujuan debat ini adalah untuk memberikan dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara, mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu atau cross examination debating. Maksudnya adalah untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang atau bertindak menegakkan dan memperkokoh oleh penanyanya. Yang ketiga, debat formal atau konvensional atau debat pendidikan. Formal, conventional, or educational debating. Tujuan debat formal ini adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan pendapatnya kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara yang konstruktif dan bantahan. Yang keempat, debat kompetitif. Debat ini tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan
dalam bahasa asing.